Dan yang terakhir kemarin di Tanah Mas, Bapak Ibu. Ya, tampilkan sedikit aja, Pak, kalau bisa. Silakan. Ya, sebentar ya. Hmm. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi seorang katekis di paroki itu harapannya bisa mewartakan kerajaan Allah dengan sukacita. Salah satunya kemarin waktu saya menulis di disertasi dari Paus Fransiskus Evangelii Gaudium sebagai sukacita Injili akan kami wartakan di mana kami ketemu orang, di mana kami berjumpa dengan siapa saja di sana ada Evangelii Gaudium. Ya, nanti mungkin singkat saja, lihat Pak. Kayak Zal. Belum lihat. Kalau enggak tak tajam aja. Oh, tenang. Belum, Pak Galan. Oh, belum kelihatan ya. Belum, masih putar-putar Pak. Internetnya enggak anu mungkin. Iya. Kalau saya sudah. Nah, Belum bisa. Sambil menunggu Bapak Ibu bisa pretest nanti ya. Nah, ini Oke, Bapak monggo. Ibu, ini salah satu mungkin dari Evangelii Gaudium kita bisa belajar dari sini. Meskipun nanti Mas Ipung sebagai narasumber utama, saya sekilas saja untuk mengatakan di sini bahwa katekis menjadi katekis zaman now itu nggak usah takut ya. Tadi Bu Endang tadi disuruh berdoa aja, Bapak saja. Itu salah satunya katekis yang praktis itu, membumi. Mari kita belajar apa yang sudah mungkin di ketemu orang kon berdoa ya berdoa. Bu Endang kan pernah jadi guru, jadi ini praktis. Ini salah satu keluarga saya di Klaten, pemalin halal bihalal, kami ketemu banyak warga ya. Dan ini salah satu teman saya di Kota Lama, saya bisa berkatekis lewat siapa saja. Nggak takut saya. Karena saya percaya pasti dalam pewartaan ada suka dan duka. Bapak Ibu nanti jadi katekis juga ada suka dan duka. Lanjut, Pak. Iya. Nah, saya hanya mau mengenalkan Bapak Ibu. Nah, ini saya berkatekis menjadi Katoliku keren bersama para artis. Saya hadir 1 bulan bersama para artis untuk mendampingi syuting di Gedangan. Waktu itu membuat film Ave Maria. Jadi ada Kristen, ada Kristen, ada Katolik. Ini Olga Katolik, Modi ini Islam, Ciko ini teman-teman saya. Ya, saya mewartakan di sini, mewartakan. Saya enjoy bersama mereka. Saya berbagi di sini. Seperti Yesus saat katekis dengan anak-anak, nanti dengan orang dewasa juga enjoy sekali. Nah, maka STPK terima kasih diberi kepercayaan, tampilkan visi dan misi Pak. Nah, jadi katekis itu membumi tadi Bu Endang, ayo Bu, mohon minta doa spontan ya, membumi, mari kita belajar membumi, membangun hidup yang sukacita, penuh kasih dan kegembiraan. Itulah seorang katekis. Jadi kalau katekis berbeban nanti untuk mewartakan ke umat akan kelihatan sekali, waduh katekisku berbeban. Maka malam hari ini kami sungguh bahagia ketemu umat di paroki Atmodirono. Moga-moga yang ikut jumlahnya ada 45, tapi ini baru 27 ini
menjadi katekis yang Evangelii Gaudium, sukacita. Ya, Pak Greg malam ini pakai kaos yang Evangelii Gaudium, yang sukacita. Terus, Mas. Nah, ini di kampung saya kalau ini ya, di rumah saya. Visi STPK menjadi komunitas akademis, humanis, dan responsif yang mengembangkan insani penggerak katekese dan pendidikan keagamaan Katolik yang kompeten, mandiri, dan berjiwa misioner dalam gereja dan masyarakat global. Ini 4.0 pada tahun 2035 ini mengikuti Keuskupan Agung Semarang supaya nanti pelayanan menjadi seorang katekis di Keuskupan Agung Semarang harapannya ya kompeten, berjiwa misioner ya. Berjiwa misioner yang ditumbuhkan sejak kecil. Jadi kalau Bapak Ibu dari paroki Atmodirono sudah anak-anak muda yang mau kuliah di STPK, mau ikut gerakan-gerakan keagamaan misalnya di wilayah, di paroki, mari kita dorong. Kita memfasilitasi generasi muda ini menjadi generasi yang nanti tampil itu sudah sudah berani, sudah membawakan apa yang dimiliki akan dibagikan, berbagi, dan mungkin juga punya kompeten-kompeten yang lain. Jadi visi kami mengajak ini seperti ini. Kalau nanti mau mengenal lebih jauh, maka misinya mungkin Pak Galan kita tampilkan sedikit ya. Misinya dari STPK menyelenggarakan sistem dan tata kelola pendidikan yang humanis, responsif, visioner dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, nanti mungkin kalau memperdalam di materi-materi yang diberikan Mas Ipung nanti pasti ada di sana. Jadi harapannya dari adanya STPK yang kelanjutannya dari PIKAT ini bisa membawa para katekis di Keuskupan Agung Semarang ya mau bergerak, mau memberikan diri, membantu di gereja, di paroki, di wilayah, mengajak anak-anak muda untuk mencintai agamanya juga dari tradisi-tradisi gereja zaman dulu mungkin kita lanjutkan. Dan kedua, menyelenggarakan pendidikan katekese dan keagamaan Katolik yang responsif terhadap pemutahiran keilmuan dan tuntutan zaman. Pasti ada perbedaan di katekis zaman dulu ya, Bapak Ibu. Kalau nanti dari kelompok ini, dari Atmodirono itu punya pengalaman iman yang satu dengan yang lain berbeda, itulah kekayaan kita. Saya adalah keluargaku yang di Klaten, kami Katolik dewasa, jadi tidak waktu kecil diajak ke gereja, ini diajari bagaimana ngambil air suci dan sebagainya, tapi saya khususnya saya Katolik baru SD kelas 6. Bapak ibu saya tua, Katolik tua. Baru pertama kali kakak saya nomor 1 Katolik karena rumah saya dipakai untuk sembayangan ubengan. Dan akhirnya menjadi gereja kecil. Dan kemarin kami baru merayakan kakak saya yang jadi Romo CM itu 30 tahun membiara. Kakak saya 5 tahun bekerja baru masuk Romo. Dan saya 2 tahun jadi guru Marsudirini baru masuk suster. Itulah perjalanan katekis kan akan berkembang. Sehingga Bapak Ibu yang di paroki ini akhirnya nanti akan melihat dari jenjang-jenjang yang ada di gereja dari Piapir, OMK, dan sebagainya. Itulah proses pembelajaran di katekis. Jadi Bapak Ibu akan diperkaya banyak hal. Dan silakan nanti kalau ada pertanyaan yang lain atau mau datang ke STPK atau kesusteran akan kami dampingi. Dan 3, melaksanakan penelitian yang bersifat kredibel, transparan, visioner ya ini. Itulah tugas seorang dosen. Saya dosen di STPK dari 2014. Mungkin nanti sampai pensiun ya karena perutusan ini sampai sekarang belum dipindah berarti saya akan menetap di Gedangan. Silakan kalau Bapak Ibu nanti mau datang akan saya sambut umat Atmodirono. Yang pernah nggak tahu pernah
ke Gedangan atau belum dari Piapir itu? Yang sering itu dari Semarang Indah itu sudah rutin. Dan dari apa Salatiga kemarin juga datang anak-anak Piapir. Nah, datang ke sini selain ziarah rohani juga kami beri sangu, beri bekal anak-anak di eh, hidup imannya. Dan yang keempat, misi kami menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Ya, salah satu malam hari ini kami mengadakan pengabdian pada masyarakat, khususnya di Paroki Atmodirono. Jadi Pak Galan, Pak Greg, Mas Ipung, ini dosen-dosen kami yang membantu di STPK ya belajar untuk melayani. Meskipun ya sudah mungkin sudah terkenal Mas Ipung misalnya, tapi kami istilahnya mau melayani umat. Kira-kira kebutuhan di Paroki Atmodirono apa ya? Nah, seperti itu pada malam hari ini sungguh kami bahagia. Dan yang kelima, melaksanakan pembentukan insan penggerak katekis dan pendidikan keagamaan yang kompeten, mandiri, terintegrasi, berjiwa misioner bagi gereja dan masyarakat global. Moga-moga dari misi ini juga nanti bisa kami kembangkan terus-menerus untuk pelayanan kami di gereja dan juga masyarakat sekitar. Jadi Bapak Ibu dari visi misi, saya mau berpesan saja, semoga para katekis Atmodirono pada malam hari ini nanti bisa memperdalam tentang spiritualitas katekis juga. Terus Pak Galan dicarikan yang 3 pilar itu joy, life, and love. Terus, 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 terus Pak, terus Pak, terus Pak, terus, terus Pak. Di bawah Pak, agak di bawah. Bentar, bentar. Ini agak, Agak di bawah Pak. ya, bentar, bentar. Nah, dari 3 ini nanti mungkin sebagai katekis di Paroki Atmodirono. Nah ini ada joy, joy, life, and love. Bawalah nanti Bapak Ibu sebagai seorang katekis. Kalau materi nanti mau diminta, biar Pak Greg sama Pak Galan nanti bisa memberikan pada umat di situ. Harapan saya dari Joy, Life, and Love ini yang ada di uh, Evangelii Gaudium, sebagai seorang katekis itu bersuka cita, memberikan sesuatu nilai keutamaan yang orang lain mungkin belum punya. Tapi saya kalau udah punya, silahkan kembangkan. Jadi 3 pilar ini salah satu seorang katekis akan menjadi pelayan, pengajar, ya. Ini seorang katekis tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi kalau malam hari ini luar biasa sudah 30 peserta yang hadir, berarti dari 30 katekis ini ada yang mungkin calon atau yang sudah, wartakan dengan sukacita apa yang Bapak Ibu nanti dapat, terlebih nanti dalam melaksanakan sebagai seorang katekis, bahwa 3 ini saja itu yang saya berikan pada malam hari ini, karena saya suruh menyambut tapi kebablasan sampai di sini tadi Pak Greg minta itu. Jadi pada malam hari ini saya terima kasih untuk mewakili dari STPK diberi kesempatan dan menyapa umat, sehingga dari umat nanti mari kita teruskan pewartaan sebagai seorang katekis yang handal, mandiri, kompeten, dan tanggung jawab dan sebagainya. Itulah katekis-katekis yang diharapkan di zaman now. Kalau saya ketemu anak-anak muda ya mengajak bagaimana anak muda itu mencintai agamanya. Bagaimana anak muda itu fokus di agamanya yang sudah dipilih. Begitu Bapak Ibu, silahkan melanjutkan
pembekalan dengan narasumber yang lain. Semoga nanti Bapak Ibu bisa ketemu kapan mau ke Susteran Gedangan. Kami akan menanti. Nanti kita bisa bercerita juga di tempat kami ada ruang moderasi dan apa Pak? eh, yang untuk pembelajaran keagamaan Katolik ada di situ. Silakan dan saya terima kasih sekali sudah menyapa Bapak Ibu. Semoga sapaan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita lanjutkan saat nanti pertemuan di berikutnya. Boleh Terima bertanya, kasih. Suster. Gimana Pak? Pak? Pak Radi dari Demak, Suster. Iya, Bapak mau datang silahkan aku terima dengan sukacita. Ya. Mau Pak Radi. bertanya sedikit saja. Oh boleh, boleh Bapak. Sebenarnya saya ini sekarang ini agak apa ya, agak kebingungan. Ya bukan kebingungan. Ye. Ada pertanyaan tentang katekis. Dulu setahu saya itu katekis itu ya guru agama begitu, atau Ye. yang lulus dari PIKAT atau dari Hmm. sekolah tinggi apa itu. Lalu beberapa tahun yang lalu katekis itu mendapatkan pembekalan khusus, lalu diberi sertifikat kalau tidak salah oleh Bapak Uskup, sertifikasi dari Bapak Uskup, sehingga orang yang tidak menerima sertifikat dari Bapak Uskup itu agak ragu untuk menjalankan tugas katekis, katakan begitu. Hmm. Lalu dalam perkembangannya, dengar-dengar sekarang ini tidak ada lagi sertifikat dari Bapak Uskup. Tetapi di Atmodirono yang pernah saya dengar itu ada katekis ya yang disiapkan oleh Atmodirono lalu dilantik sendiri oleh mungkin Romo Paroki Atmodirono. Ya. Lalu dalam perkembangannya lagi ada katekis yang saya dengar ada katekis ini suster apa? Sakramen inisiasi. Tetapi ada juga katekis khusus untuk pemandu lingkungan. Misalnya kalau ada APP atau BKSN. Nah, maka sebelum melangkah lebih jauh, barangkali penting bagi kami untuk dijelaskan sebenarnya yang dimaksud katekis itu batasannya seperti apa. Mungkin ada jenis-jenisnya atau apa ya. Mungkin kewenangan-kewenangannya apa, barangkali perlu disampaikan kepada kami. Kalau saya sendiri bukan katekis, tetapi saya mengikuti ya, perkembangan Iya, dari katekis, iya, khususnya di gereja kami di Demak ini, iya. karena kadang jadi pertanyaan beberapa umat di Demak. Ya, siapa yang boleh ngajar sakramen inisiasi, siapa yang hanya diberi kewenangan untuk mandu lingkungan, dan yang lain. Terima kasih sementara itu, Saudara. Ya, terima kasih Pak Paulus Rahadi karena ini malam hari ini ada nanti yang lebih di bidangnya ya Pak ya. Ya, Ya. Pak Galan, Pak Greg, Mas Ipung ini nanti seputar katekis dan sebagainya pasti yang mumpuni. Ya nanti saat pertemuan dengan narasumber utama itu mungkin bisa menambahkan di awal untuk sebagai pengantar. Nanti silakan Pak Galan, Pak Greg, Mas Ipung ini Pak pertanyaan Pak Paulus Radi bagus. Proses sebagai seorang katekis ini ternyata dari tradisional ke sana. Nanti biar didalami oleh narasumber yang agama Katolik yang mendalami bidangnya, Pak. Ya, saya persilahkan nanti mungkin sebelum nanti Mas Ipong atau narasumber yang lain bisa nanti diberi pengantar itu. Tolong Pak Galan dan Pak Greg mungkin ini pertanyaan yang bagus untuk mengawali kebersamaan dalam pendalaman katekis. Mungkin sebelum buat modul atau gimana nanti biar ada Mas Ipung juga yang sudah bertahun-tahun bergulat di situ. Mas Ipung ini pertanyaan Pak Paulus nanti mungkin dijelaskan sedikit Pak ya tentang Ya, nanti saya akan katekis. jawab dari Oke. Keuskupan Agung Semarang. Ya. Ya. Jadi Mas Pak Radi itu ya nanti Ya, bukan Suster, saya terima tidak kasih. bisa tapi ini ada orang yang lebih kompeten di Ya, bidangnya. biar ada persamaan persepsi gitu, Suster. Nah ini menjadi kekayaan di awal pembelajaran bersama dan itu nanti biar saya serahkan pada narasumber pada malam hari ini, Pak Paulus. Suster. Nanti kalau katekis praktis atau apa bisa ngobrol-ngobrol Bapak tindak di susteran nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu
Begitu nggih. Nanti karena saya hanya malam hari ini mengantar, nanti biar biar diteruskan dengan narasumber ada Mas Ipung, Pak Galan dan Pak Greg. Saya cukup sekian dan terima kasih untuk sapaan Bapak Ibu pada malam hari ini. Begitu Pak Galan? Iya, Sister. Terima kasih banyak, Sister, atas sapaannya, sedikit pengantar dan gambaran mengenai STPK. Ya, kita sedikit tahu ya, Bapak Ibu, eh, setidaknya oh STPK ini ada di Semarang loh ternyata. Tidak jauh-jauh. Bukan sesuatu yang asing ternyata bagi kita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali ke pendalaman kita. Makasih, Sir, ya, atas sapaan dan semuanya. Kita akan kembali ke tema kita, mendalami pengantar pastoral katekese. Nanti pertanyaan dari Bapak Paulus Rahadi sangat menarik untuk didalami, terutama dalam proses kita nanti 10 kali pertemuan pasti akan jauh lebih mengerti, lebih paham mengenai siapa sih katekes itu dan panggilannya seperti apa. Pada malam hari ini kita sekali lagi akan mendalami mengenai pengantar pastoral katekese dan gagasan dasar dan silabus dari katekese yang akan dibawakan oleh Bapak Purnomo Nugroho Adi atau Mas Ipung. Salam kenal, Bapak. Mas, saya juga baru berjumpa lewat Zoom, belum pernah Ya, eh, jadi bertatap muka secara langsung ya. Mungkin nanti suatu besok pas kesempatan kita akan, STMK nanti ketemu. ya, saya mendengar dari banyak orang mengenai Mas Ipung ini orang terkenal. Saya perantauan ya dari Surabaya baru ke Semarang. Baik, saya langsung saja ya. Saya berikan waktunya untuk Mas Ipung mendampingi kita bersama dalam pertemuan 1 dan 2. Nanti ada pembagian waktunya nanti ya kira-kira sampai jam 9 selesai. Kalau nanti dilihat masih banyak anima eh, minat atau juga gerakan jiwa yang sangat tertarik pada pendalaman ini ya kita akan berikan waktu dispensasi. Tapi yang pasti ada 2 bagian yang saya katakan tadi, yaitu eh, pengantar dan gagasan dasar dari silabus katekese. Nanti waktunya untuk presentasi ya kurang lebih 30-45, nanti tanya jawab dan sebagainya. Baik, begitu Bapak Ibu dan Mas Ipung, waktu dan kesempatannya kami berikan secara penuh untuk Mas Ipung. Terima kasih Pak Galan. Eh, Salam kenal. Ini Mas Greg juga ada ya? Hadir ya Ada. di sini ya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Purwono Nugroho Adi. Mungkin beberapa teman katekis sudah akrab dengan saya karena kebetulan saya itu Komisi Kateketik Uskupan Agung Semarang dan eh, juga ya masih membantu di STPK khususnya di kaitan pengabdian masyarakat di hubungan pengabdian masyarakat dan Dharma Perguruan Tinggi ya. Nanti hubungannya dengan kerjasama dengan paroki-paroki, kerjasama dengan komisi kateketik setempat, dan nanti hubungannya juga dengan komisi kateketik di KWI. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengawalinya dengan pertanyaan dari Pak Rahadi tadi soal katekes awam. Saya akan tayangkan, apakah saya diberi ini Sebentar, untuk saya menayangkan? Ya, hostkan ya. Saya ya. hostkan. Ya. Sebentar. Nah, sambil menunggu Oke, untuk, sudah. ya, Silakan. ya, saya akan mulai dengan ini.
Apakah ini kelihatan, Pak Ibu? Sudah. Kelihatan ya? Terlihat ya Pak Ibu ya? Ini ya. Kami menata kembali soal definisi katekis. Definisi katekis. Tentu saja katekis itu bisa didefinisikan adalah seorang siapapun yang mewartakan atau mengajar atau kalau dulu istilahnya guru agama atau eh, orang yang melakukan piwulang agomo istilahnya seperti itu namanya katekis lebih luas lagi. Bahkan kalau definisi yang di berbagai macam dokumen-dokumen gereja itu sangat luas. Tetapi kita mencoba memahaminya dengan hal yang sangat sederhana, dimulai dengan apa yang dikeluarkan Paus Fransiskus terbaru, Antikum Ministerium. Jadi Antikum Ministerium itu dikeluarkan tahun 2021, 10 Mei 2021, tentang pelayanan katekis. Jadi kalau diharapkan setiap keuskupan mempunyai lembaga yang ngesui atau semacam lembaga yang nanti menaungi bagaimana katekis ini dibina. Nah, di tempat kita Keuskupan Agung Semarang itu khas sebenarnya. Karena kita punya FIBB, Formasi Iman Berjenjang dan Berkelanjutan. Nah, semua orang yang berkecimpung di Formasi Iman Berjenjang dan Berkelanjutan itu orang menyebutnya katekis. Tetapi dengan adanya Antikuministerium ini dan Keuskupan Agung Semarang ingin memberikan sesuatu yang lebih spesifik terhadap apa itu katekis. Nah, kalau katekis dalam arti yang ditanyakan tadi, ada katekis inisiasi dan katekis lingkungan yang disebut tadi. Nah, Keuskupan Agung Semarang mengatakannya dengan katekis itu adalah seorang yang mengajar inisiasi. Siapapun itu yang mengajar inisiasi, itulah katekis. Kami ingin membatasi. Katekis adalah mereka yang mengajar inisiasi. Komuni pertama, penguatan, atau eh, sakramen baptis. Itu katekis. Nah, sedangkan mereka yang mendampingi iman anak dan sebagainya itu apakah katekis? Iya, orang bisa mengatakan katekis. Tetapi kami mengatakan bahwa katekis di Keuskupan Agung Semarang yang dihitung katekis adalah mereka yang mengajar inisiasi. Maka Keuskupan Agung Semarang mulai tahun 2025 ini memberikan surat surat khusus dari uskup, surat tugas dari uskup sebagai katekis inisiasi, Bapak Ibu. Surat tugasnya sudah. Dan Bapak Ibu pasti, saya tidak tahu, karena Demak sendiri wilayah sudah didaftarkan masuk di dalam bagian dari Paroki Atmodirono ya. Tidak stasi sendiri ya. Dulu mungkin stasi sendiri Demak. Tapi sekarang kan diturunkan, statusnya menjadi wilayah. Jadi menjadi bagian dari wilayah saja. Nah, katekis yang sekarang mendapatkan surat untuk tahun 2025 ini sudah terdaftar, sudah semuanya. Atmodirono juga sudah ada datanya. Kami punya datanya katekis Atmodirono yang mendapatkan surat dari Pak Uskup. Periodenya surat ini adalah 5 tahun untuk mengajar inisiasi. Nah, sedangkan yang tidak ada surat bagaimana? Nah, silahkan Bapak Ibu yang aktif tidak ada surat, misalnya yang aktif subcap, evangelisasi, atau yang lainnya, silahkan tetap aktif saja. Tetapi kalau untuk yang inisiasi, mohon paroki mendaftarkan. Sehingga kami bisa mencatat siapapun katekis yang masuk dalam eh, sebagai katekis inisiasi ini dan diberi surat khusus oleh Bapak Uskup. Dan suratnya ada klausul di sana, ada bunyinya. Nanti akan saya berikan contohnya suratnya, dan itu surat itu sudah diberikan. Nah, harapannya nanti ke depan Bapak Ibu yang mendapatkan surat ini
adalah mereka yang memang mengajar inisiasi. Nah, inilah yang namanya katekis, disebut katekis inisiasi. Nah, sedangkan yang di lingkungan mandu advent dan sebagainya itu apakah itu katekis? Nah, kalau Anda menyebutnya katekis, ya silakan. Tapi kami, Komisi Katekis, katekis yang disebut katekis itu adalah katekis inisiasi. Sedangkan mereka yang di lingkungan disebut pemandu lingkungan, seorang pemandu lingkungan, atau disebut fasilitator katekis seumat. Kami menyebutnya dengan mungkin bahasa ilmiahnya fasilitator katekese umat. Fasilitator katekese umat. Kenapa kok ini dibedakan ini? Karena ini hubungannya dengan kelembagaan antikum ministerium ini. Jadi bahwa katekis itu mereka yang memang mengajar, memang mengajar. Nah, apakah itu tidak disebut mengajar yang soal formasi iman atau pendampingan piapir atau yang remaja dan sebagainya, terus kemudian yang apa di pemandu lingkungan gitu apa tidak mengajar. Nah, kalau itu disebut mengajar silakan betul. Tapi kami batasi bahwa katekis itu adalah mereka yang sungguh mengajar inisiasi. Nah, sedangkan yang lain apakah tidak disebut katekis? Kami menyebutnya sesuai kasanah yang kami ingin batasi, yaitu kalau pemandu lingkungan yaitu fasilitator katekese umat atau pemandu lingkungan. Kalau yang FIBB bisa disebut pendamping formasi iman atau pendamping FIBB atau pendamping eh, katekese berjenjang dan berkelanjutan. Tetapi yang kita sebut katekis adalah mereka yang mendapatkan surat SK khusus dari Bapak Uskup karena dia mengajar inisiasi, entah apapun. Di sana sudah ada klausulnya diberikan, apa yang disebut inisiasinya itu meliputi dari penguatan wali baptis dewasa hingga komuni pertama dan termasuk rekoleksi untuk wali baptis. Nah, ini Bapak Ibu batasan yang disebut katekis. Kami Keuskupan Agung Semarang memberikan definisi seperti itu agar pengelolaannya lebih mudah. Karena kalau kami ditanya oleh Roma, kalau waktu itu kan ditanya oleh institusi Roma, Mas, berapa katekis? Ribuan katekis kalau kalau dihitung. Karena katekis di Indonesia eh, siapapun yang mengajar, apapun yang mendampingi dan sebagainya bisa disebut katekis. Tapi kami akan batasi mereka yang mengajar inisiasi lah ini yang kami sebut katekis. Lah guru agama di sekolah sebagai katekis lah. Nah, itu katekis juga, tapi ngajar di sekolah. Maka ada kriteria khusus nanti. Kriteria khusus. Nah, kami akan mendaftarkan khusus yang paroki. Maka ketika dihitung kemarin di simposium di Roma soal antikum ministerium, kami memberikan daftar kalau keseluruhan katekis itu diberikan di Vatikan sendiri mengatakan kok banyak sekali. Padahal katekis itu yang menerima salary bahkan kalau di apa di institusi resmi di Roma, Vatikan atau di Eropa atau beberapa negara termasuk Amerika itu mereka yang mendapatkan salary bahkan dan mengajar memang mengajar secara penuh. Dan itu hanya kalau dihitung perkusupan hanya berapa? Karena mereka disebut profesional, katekes profesional. Nah, kita yang disebut katekes profesional, kami katakan katekes profesional di Indonesia ini mereka yang guru agama. Karena mereka dapat salary dari pemerintah, atau dari lembaga dia mengajar sekolah. Nah, sedangkan katekes parokinya ini kami katakan sebagai katekes sukarelawan atau volunteer. Tapi dia katekes, sebut katekes. Nah, ini Bapak Ibu jawaban pertama karena nanti kita akan membahas yang berbeda. Kita akan berbicara soal pastoral katekese dan lebih spesifik ke katekese inisiasi itu. Dan saja silabusnya dan bahan-bahan soal inisiasi. Jadi pertemuan ini kan untuk membahas soal katekese inisiasi. Nah, pengantarnya memang pastoral katekese dan tadi soal pertanyaan Bapak Rahadi tadi soal katekis yang di kitab apa namanya. Nah, kalau Pak Rahadi memang belum mendapatkan surat yang terbaru itu 2025, kalau memang mengajar inisiasi itu bisa didaftarkan, bisa dicatat sehingga kami bisa berikan suratnya dari Bapak Uskup. Begitu Pak Rahadi ini jawaban dari kami dari Uskup Agung Semarang.
Kalau persyaratan untuk katekis inisiasi, Mas. Nah, kami serahkan untuk katekes inisiasi ke bidang pewartaan dan romo paroki. Jadi Hmm. romo paroki punya reksa untuk mengatur bagaimana katekes inisiasi ini bersama kerjasama bidang pewartaan. Maka diharapkan paroki melakukan kaderisasi atau sekolah katekis untuk khusus membuat kaderisasi katekis ini untuk mengajar katekis inisiasi. Pertama-tama dia mengajar pasti. Ya. Mengajar entah baptis, entah salah satu dari itu atau dua-duanya atau bahkan ketiga-tiganya atau bahkan eh, untuk triduum atau rekoleksi yang hubungannya dengan inisiasi. Nah, caranya mereka memang aktif di inisiasi, mengajar. Ada kurikulum khusus untuk itu, Mas, Lah, katekis itu? salah satu yang ingin diupayakan dalam kaderisasi katekes ini Hmm. sekarang ini adalah untuk membina kader-kader katekes yang nanti akan mengajar. Kurikulumnya ada, Pak. Ya. Kurikulumnya ada. Tentu saja ini untuk katekes inisiasi paroki loh. Kalau Ya. katekes sekolah atau katekes yang disebut tadi profesional yang di lingkupnya adalah kalau orang di perspektif negara apa Eropa yang disebut dengan ya mereka yang menerima salary itu. Nah, itu salary itu yaitu katekis sekolah itu yang Ya. sekarang dididik oleh STPK itu, guru Ya. agama Katolik. Nah, sedangkan yang katekis inisiasi paroki inilah mereka sukarelawan atau volunteer. Tapi kami memang secara khusus memberi surat surat khusus dari Bapak Uskup. Ya. Ini, Pak. Berarti katakan yang pemandu Advent atau di lingkungan itu tidak termasuk katekis sebetulnya ya, Mas ya. Kami mengatakan secara perspektif Keuskupan Agung Semarang, mereka disebut fasilitator Hasil. katekese umat atau orang menyebutnya secara ilmiah. Tapi kalau menyebutnya secara lebih mudah, sederhana dikatakan pemandu lingkungan. Mereka lah Dan pemandu lingkungan. yang katekis inisiasi salah satunya harus pegang surat tugas dari Bapak Uskup begitu, Mas. Bapak Uskup, ya, artinya agar kelembagaan katekese ini lebih bisa dijamin mutu dan bagaimana kaderisasinya, pengelolaannya. Kok dibatasi 5 tahun, Pak, Mas, surat tugasnya itu? Sebenarnya kita tidak membatasi 5 tahun. 5 tahun itu diperbarui. Kalau Oh, dia masih terus aktif tidak apa-apa, tidak masalah. Kan namanya katekes itu adalah seumur hidup. Panggilan sebenarnya. kita sebenarnya kita dibaptis itu semua orang akan menjadi katekis karena baptisan itu. Itu secara teologi ya. Ya, Tetapi dalam arti tertentu kita menyadari bahwa kenapa kok ada batasan ini, periodisasi? Agar kita bisa mendata terus. Kita bisa mengkader terus, membina terus. Keuskupan punya tanggung jawab untuk membina terus. Nah, makanya dengan periode 5 tahunan, ada kader-kader baru yang nanti bisa dibina secara terus nah, menerus. kalau untuk wilayah 10 Gereja Demak, Mas Santo Mikael Demak, Ya, itu kan wilayah bagian dari Atmodirono. Apakah boleh punya katekis sendiri ataukah harus dikirim dari Atmodirono begitu? nah ini perlu dibicarakan dengan bidang pewartaannya dan romo paroki. Nah, Oh, nanti bidang pewartaan bagaimana? Kalau memang itu dimungkinkan di wilayah itu ada katekisnya, ya silakan. Kami kan apa ya istilahnya menyesuaikan bagaimana keputusan paroki. Karena itu diatur semuanya di paroki masing-masing, Pak. oh gitu. Jadi ada paroki yang mempunyai katekes di wilayah-wilayah atau lingkungan bahkan. Tetapi Ya, ada paroki yang tidak punya katekes di lingkungan karena apa? Semuanya disatukan inisiasinya di paroki. paroki. Sehingga katekesnya memang dibentuk oleh paroki, oleh bidang pewartaan. Ya, Tetapi ada paroki tertentu yang memang sampai lingkupnya sampai wilayah, maaf, wilayah sampai bahkan lingkungan. Wilayah lingkungan ada katekesnya. Karena apa? Inisiasinya dilakukan juga di wilayah dan lingkungan. Nah, sedangkan paroki yang langsung terpusat semuanya inisiasi dilakukan dikelola oleh paroki ya di paroki. Nah, Atmodirono kebijakannya bagaimana? Nah, nanti diserahkan bidang pewartaannya dan romo paroki untuk mengatur ini semua. Nah, ini bidang pewartaannya saya enggak tahu sekarang ada bidang pewartaan siapa ya Mas Darwi ya? Bidang pewartaannya. Nah, nanti yang mengatur itu, Pak. Nah, apakah nanti di Demak itu wilayah itu akan disediakan khusus katekes ya atau memang di Demak itu nanti eh,
ditugasi dari katekis yang paroki. Oke. Nah, itu kebijakannya bidang pewartaan. Tetapi kalau misalnya memang Demak punya katekis khusus, dikatakan aja nanti biar tidak terlalu jauh yang paroki harus ke Demak, ya nanti tangani sendiri di wilayah Demak. Itu enggak masalah. Dan tetap inisiasi terjadi di Demak sebagai wilayah. Ya. Itu kan baik karena memang Demak kan agak jauh ya, situasinya agak berbeda. Jadi memang perlu Ya, khusus. sebenarnya saya tidak terlalu punya kepentingan dalam hal ini, Mas, karena saya kan juga bukan katekis, tapi sebetulnya saya ini menyampaikan ya kasak kusuk atau suara-suara yang kadang membuat kita agak apa ya, pemahamannya itu belum satu persepsi gitu loh, Mas. Makanya kalau saya menanyakan ini tuh biar ke depannya langkah kita lebih jelas atau mungkin persepsi kita menjadi sama sehingga enak dalam perjalanan ke depannya begitu. Nggih, ngoten Mas. Matur nuwun. Ya, dan ini mohon untuk perspektif Keuskupan Agung Semarang tadi bisa dipahami ya. Ya, Kami ingin mengatakan seperti itu. Karena kami ingin mengembalikan juga seperti apa yang dikatakan Antikum Ministerium, bahwa mereka katekis itu adalah mereka yang melakukan piwulangan. Kalau zaman dulu, zaman ya, Romo Perentaler atau Romo Romo Pandit, mereka lah yang piwulang agomo, melakukan piwulangan agomo. Nah, prodiakon apakah bisa disebut katekis? Lah, kalau dia mengajar inisiasi, ya dia sebagai prodiakon sekaligus dia katekis. Tapi kalau dia seorang prodiakon, tetapi dia mandu lingkungan, BKSN, mandu nah itu bisa saja dia seorang prodiakon, tapi tidak masuk katekes. pun itu adalah kita itu hidup orang tua itu adalah katekis pertama bagi anaknya. Iya, istilahnya kan gitu. Kita dibaptis itu menjadi katekis bagi siapapun itu. Karena kita berevangelisasi bagi siapapun. Nah, ini kalau perspektif teologi secara luas. Mungkin yang disebut perspektif pastoral katekese ya, seperti itu. Tapi kalau lebih lebih lingkup pengelolaan katekese, nah, kami mengusulkan bahwa, dan itu sudah ditata di keuskupan, bahwa mereka yang katekes adalah mereka yang ngajar inisiasi. Ya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Mas Nubro. Ya. Bagaimana Pak Galan? Apakah ini langsung bisa masuk ke tema utama atau bagaimana? Langsung saja. Ya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, Galan dan Mas Greg, untuk mengantar masuk ke dalam topik, saya tidak tahu ini topik keberapa dalam kursus kita. Pertama. Topik pertama ya, topik pertama. Nah, topik pertama kita, saya tuh diminta untuk mengajak Bapak Ibu belajar tentang apa itu yang dinamakan pastoral katekese. Pastoral katekese sebenarnya luas sekali. Saya hanya membicara untuk mengantar masuk ke inti, core-nya katekis, yaitu yang disebut dengan inisiasi. Itu core. Kenapa core? Karena itu roda utamanya. Maka sampai dikatakan dalam sebuah dokumen, PUK pun menyebut, dalam PUK menyebut, PUK itu Pedoman Umum Katekese, dikatakan bahwa katekese inisiasi adalah katekese fundamental. Fundamental. Kenapa? Karena dialah katekese yang melakukan roda utama dari perwartaan di paroki. Siapapun itu, yang pertama dari bayi misalnya, dia akan dibaptis. Terus kemudian terus berikutnya nanti dia akan dibina berkesinambungan dari komuni pertama dan sebagainya hingga penguatan. Nah, maka dialah dasar katekese fundamental. Walaupun di Indonesia, konteks Indonesia, katekese fundamental yang namanya inisiasi ini diperluas di pasca inisiasi dengan formasi iman dan ada sekolah. Ada katekese di sekolah yang namanya pendidikan agama Katolik. Nah, ini kan konteks perluasan. Tetapi di berbagai konteks negara ataupun misalnya di negara-negara Eropa atau Amerika, yang namanya katekesi inisiasi hanya terjadi di paroki. Dan itu katekesi utama. Sedangkan di sekolah bukan pendidikan agama Katolik, tapi pendidikan agama-agama dan itu pengetahuan sifatnya. Nah, itu bisa disebut
sebagai kalau bahasa istilahnya religion education. Bukan catechetical education, tapi religion education. Jadi pendidikan agama. Nah, pendidikan agama agak berbeda sebenarnya kalau kita lebih dalam kita kaitkan dengan catechetical education. Jadi eh, tentang yang disebut dengan katekese inisiasi ini. Ini khas khusus sebenarnya. Makanya itu disebut fundamental. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu mengenal apa itu katekese inisiasi karena ini yang menjadi core utama dari seorang katekis di paroki. Dan ini nanti kalau soal formasi iman kan nanti lanjutan ya. Karena kita itu sekarang itu tidak ada inisiasi. Pasca inisiasi juga perlu. Yang namanya pasca inisiasi, namanya formasi iman. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu eh, siapkan untuk presentasinya. Mengantar. Mas Ipung, suaranya suaranya kadang terdengar kadang tidak di tempat saya. Sami, kadang terdengar, kadang tidak, Mas. Betul, Suaranya nggih. timbul tenggelam. Betul Bu Hermin nggih. Nggih, Kadang enggak dengar tadi ya. nggih Mas Ipung. Apakah terdengar sekarang suara saya? Nggih, Sekarang nggih, Bu. terdengar. Kedengaran, Sudah, tapi sudah. mati-mati. Oh ya, kemungkinan karena cuaca ya. Kemungkinan loh. Kemungkinan. Saya mohon maaf. Sekarang terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar. Tadi enggak terdengar sama sekali. Oh, ya, ya. Terdengar sekarang. Sekarang terdengar ya. Terus, apakah presentasi saya terdengar? Terlihat, maaf. Terlihat.
Terlihat. Ya, baik Bapak Ibu, Ya, saya ya, ingin terlihat. masuk dulu ke konteks langsung saja kepada gagasan dasar inisiasi. Walaupun saya diminta untuk mengantar pastoral katekese, itu nanti menjadi bingkai yang lebih luas saja. Tapi saya akan memperdalam yang ini, karena ini nanti waktunya takutnya kalau katekese lebih luas malah yang inti dari gagasan dasar inisiasi malah nggak. Nah, nanti itu nanti ada, tapi itu mengenal kok itu dasar. Nah, konsep